Hai guys, pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kita bisa membedakan warna benda? Kita bisa membedakan warna kue biru, apel merah, dan keju kuning. Ataukah kamu pernah bertanya-tanya mengapa kita bisa melihat benda pada tempat yang kurang cahaya atau remang-remang? Pada video kali ini, mungkin teman-teman akan mendapatkan jawaban atas pertanyaan teman-teman. Karena kita akan mempelajari salah satu proses fotokimia, yaitu human vision. Pertama-tama, proses penglihatan dimulai pada saat cahaya dipantulkan oleh objek dan masuk kepada bagian-bagian mata seperti kornea, pupil, iris, dan retina, serta bagian lainnya. Mula-mula, cahaya akan dipantulkan oleh objek dan kemudian akan masuk kepada kornea mata. Selanjutnya, cahaya yang masuk tadi akan diatur jumlahnya oleh pupil sebelum dilanjutkan kepada bagian retina. Sampai di retina, cahaya akan ditangkap oleh reseptor yang terdapat pada retina, yaitu sel batang dan juga sel kerucut. Tahukah kamu, sel yang berperan melihat dalam keadaan gelap adalah sel batang. Sel batang berperan dalam menangkap cahaya yang tidak berwarna. Rangsangan cahaya ini akan diterima oleh rodopsin. Setiap satu diskus berisi 1 juta molekul visual fotosensitif, yaitu rodopsin atau visual purple. Molekul rodopsin tersusun dari 2 komponen, yaitu protein opsin dan pigmen karotenoid retina. Jenis protein opsin pada rodopsin adalah skotopsin, berbentuk 7 helical loop, sedangkan tipe pigmen karotenoid atau kromofornya adalah 11 cis retinal, mengandung aldehid vitamin A yang disebut retinaldehid. Sedangkan sel yang berperan melihat dalam keadaan terang adalah sel kerucut. Sel kerucut ini juga berperan dalam membedakan warna objek yang kita lihat. Sel kerucut memiliki jenis protein opsin, yaitu fotopsin atau iodopsin. Kromofor retina pada sel kerucut sama dengan pada sel batang. Sel kerucut memiliki iodopsin yang berbeda pada tiap jenis sel kerucut. Terdapat 3 jenis iodopsin, yaitu erythrolebi, chlorolebi, dan cyanolebi. Masing-masing iodopsin sensitif terhadap frekuensi cahaya yang berbeda. Erythrolebi paling baik mengabsorpsi foto cahaya dengan panjang gelombang 565 nanometer, yang merupakan spektrum cahaya merah. Chlorolebi dapat mengabsorpsi cahaya dengan panjang gelombang 535 nanometer, yang merupakan spektrum cahaya hijau. Sedangkan cyanolebi mengabsorpsi cahaya dengan panjang gelombang maksimum 440 nanometer yang berada pada spektrum cahaya biru. Spesifikasi tipe sel kerucut ini menjadi dasar mekanisme fungsi sel kerucut dalam penglihatan warna. Oke guys, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai cara kerja dari fotoreseptor yang terdapat di retinal, yaitu sel batang dan sel kerucut. Nah, seperti yang kita ketahui, sel batang ini memiliki opsin dan juga memiliki karotenoid retina. Nah, opsin dari sel batang ini berupa 7 helical lobes. Dan di sel kerucut terdapat iodopsin dan kromofor retina juga. Pada proses kerja ini, sel batang dan sel kerucut akan berikatan dengan si retinaldehida ini dan akan membentuk ikatan kovalen ganda. Nah, dari sel batang sendiri dapat mengabsorpsi cahayanya pada kisaran panjang gelombang 500 nanometer dengan spektrum cahayanya berwarna biru dan hijau. Sedangkan si sel kerucut dapat mengabsorpsi cahaya dengan panjang gelombang 535 nanometer dengan warna yang dihasilkan yaitu cahaya merah, kemudian hijau, dan juga cahaya biru. Nah, masing-masing dari opsin dan retinaldehida ini akan berikatan dan dibantu oleh enzim RPE65 atau retinoid isomerase. Nah, proses ini disebut dengan siklus retinoid.
Absorpsi cahaya yang dilakukan oleh rodopsin akan menyebabkan si fotoisomerase tadi akan membuat 11 cis retinal ataupun tipe pigmen karotenoid yang mengandung aldehida vitamin A ini akan berubah menjadi altrans retinal. Kemudian altrans retinal ini akan melepaskan ikatannya dari opsin dan akan mengalami reduksi menjadi altrans retinol dengan bantuan katalisator NADPH atau dependent dehydrogenase. Nah, altrans retinol ini akan berdifusi lagi ke lapisan RPE terdekat. Untuk selanjutnya akan mengalami perubahan lagi nih teman-teman, yang akan berubah menjadi struktur intraseluler, yaitu retinosomes. Nah, retinosomes ini berfungsi sebagai substrat untuk si enzim tadi nih, enzim RPE65 atau retinoid isomerase, yang kemudian akan diubah menjadi 11 cis retinol. 11 cis retinol ini akan mengalami oksidasi oleh retinol dehydrogenase atau enzim RPE65 dan mengalami 11 cis ataupun berubah menjadi 11 cis retinal. Nah, vitamin A di retina yang mengubah 11 cis resoma retinal di ini menjadi 11 cis retinal akan berperan dalam proses transduksi cahaya menjadi sinyal neural dalam proses penglihatan. Jadi benda ataupun warna yang kita lihat akan ditransferkan oleh 11 cis retinal ini ke sistem saraf dan akan diterjemahkan oleh otak kita nantinya teman-teman. Nah, jadi begitulah proses penglihatan benda ataupun cahaya yang ada di hadapan kita, sehingga kita bisa menerjemahkan seperti apa sih sebenarnya warna dari benda yang ada di hadapan kita. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa penyakit buta warna dapat terjadi? Nah, salah satu kelainan yang menyebabkan manusia tidak bisa menerjemahkan warna objek ataupun cahaya yang ada di depannya, yaitu buta warna. Hal ini disebabkan karena ada kerusakan dari sel kerucut. Nah, sel kerucut ini sendiri memiliki kurang dari 6,5 juta sel yang mengandung pigmen yang disebut dengan iodopsin, yaitu pigmen yang terbentuk dari persenyawaan retinin dan opsin. Pada sel kerucut ini terdapat 3 jenis sel yang berdasarkan kepekaannya terhadap warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Dari kombinasi 3 jenis sel ini, mata dapat menerima rangsangan warna dari spektrum merah hingga ungu. Nah, jadi bisa kita simpulkan, jika sel kerucut rusak, maka kita tidak bisa melihat berbagai jenis warna, ataupun spektrum warna mulai dari merah hingga ungu. Oleh karena itu, objek ataupun pantulan cahaya yang kita lihat akan mengalami gangguan penyampaian ke saraf otak kita karena tidak bisa diterjemahkan sebenarnya warna apa sih yang kita lihat. Seperti itu teman-teman. Nah, demikian penjelasan yang bisa kami sampaikan pada video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.